Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Mengawali pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu sudah kita lakukan ketika kita bangun dari tidur kita dengan kita mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya kita memuji Allah Ta'ala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, dengan kita masih bisa bangun dari tidur kita, melaksanakan ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat segala amal ibadah kita sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mencoba belajar terkait 40 hadis yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Abdillah Sadhan di dalam kitab beliau yang berjudul 40 hadis yang berkaitan dengan syariat, yang mana hadis-hadis di dalam buku ini beliau membawakan satu hadis, kemudian membawakan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tersebut. Tapi sekarang kita masuk ke hadis yang pertama, yaitu hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya, di mana Abdullah ibnu Umar mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa yauma fathi Makkah. Pernah satu ketika Fathul Makkah, Nabi alaihi salatu wassalam berkhutbah di hadapan para manusia. Jadi Nabi pernah berkhutbah di hadapan para manusia, artinya para sahabat dan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya, karena ketika Fathul Makkah bukan hanya para sahabat yang hadir pada waktu itu, namun para penduduk Makkah yang masih tidak mau beriman kepada Allah. Di antaranya ada Abu Sufyan, ya, kemudian waktu Fathul Makkah itu Ikrimah ibn Abi Jahal, lalu di antaranya ada Suhail, para pembesar-pembesar Quraisy. Masih banyak yang hidup, meskipun banyak di antara mereka juga yang meninggal ketika perang Badar. Banyak yang meninggal.
Tapi masih banyak juga yang masih hidup di antara mereka. Di antaranya adalah Abu Sufyan. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha qad adhaba ankum abiyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan dari kalian kesombongan yang ada pada diri kalian ketika kalian itu semasa jahiliyah. Ya, jadi orang-orang di zaman dahulu, di zaman orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah maksudnya, banyak perkara-perkara yang mereka bangga-banggakan. Contoh, mereka membanggakan masalah nasab. Mereka berbangga dengan nasab. Artinya yang nasabnya tinggi itu tidak boleh bergaul sama dengan yang nasabnya rendah. Nah, Islam datang. Ya, Islam datang mengajarkan bahwasanya nasab itu bukan menjadi segalanya. Sehingga di dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan, man batta'a bili amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang masuk surga atau orang yang telat masuk surga karena amalnya itu tidak bisa dipercepat karena nasabnya. Ya, mungkin jenengan nanti pas di akhirat ya telat masuk surga. Ya, saya keturunan di Ponorogo misalkan gitu. Nah, tidak ada kaitannya. Sudah tidak ada kaitannya. Atau bilang saya keturunannya Nabi, tidak ada kaitannya. Karena yang akan menjadi tolok ukur seorang itu cepat atau tidak masuk ke dalam surga adalah dengan amal ibadah. Amal ibadahnya. Makanya Nabi jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Yang menjadi barometer Allah Ta'ala orang ini baik atau tidak bukan dari penampilan, bukan dari kekayaannya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat pertama yaitu hatinya, dan yang kedua adalah amalnya. Meskipun dari sisi tingkatan strata sosial dia orang yang rendah di tengah masyarakat, tapi belum tentu di mata Allah dia juga rendah. Semua itu memiliki keutamaan masing-masing. Makanya kalau kita pingin mulia itu dengan amal, dengan ibadah, dengan taat. Bukan kemuliaan itu kita dapatkan dengan harta, bukan, tapi dengan amal, dengan ibadah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu Allah berikan kepada para rasul dan para orang-orang yang beriman, bukan kepada orang-orang yang hanya memiliki harta. Tidak. Taib. Kemudian kata beliau, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghilangkan dari diri kalian kesombongan-kesombongan jahiliyah, wa ta'adzumuha bi abaiha, dan berbangga-bangga dengan keturunan. Oh, saya keturunannya fulan, saya bani ini, saya keturunannya ini, saya dari Abdi Manaf, saya dari Hashim, saya dari Abdi Syams. Ya, seperti itu dahulu. Keturunan apa? Oh, saya di darah biru gitu kan. Yang ini darah pink misalkan. Tidak tahu kalau ada darah pinknya, ada atau tidak. Saya keturunan ini. Nah, Allah hilangkan semua itu. Allah hilangkan. Tidak ada berbangga-bangga dengan demikian. Semua itu perkara-perkara yang sifatnya jahiliyah. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan kita demikian. Ya, berbangga-bangga dengan ini segala macam. Bahkan ada sebuah pepatah orang Arab mengatakan, ya, laisal fata man qala hadza abi, lakinnal fata man qala ha huwa anadza. Seorang yang dikatakan dia itu pemuda yang benar-benar pemuda, bukan dia itu berbangga dengan bapaknya. Oh, ini bapak saya seorang ini. Tidak. Tapi pemuda yang sejati itu adalah dia membanggakan dirinya
Kalian jangan lihat bapak saya, lihat saya. Ya. Tidak ada urusan saya dengan bapak saya. Bapak saya mulia silakan, tapi saya berbeda. Ya. Kita tidak boleh mendopleng kepada ketenaran bapak kita. Kalau ingin dikatakan sebagai pemuda yang sejati, nah itu kata orang Arab. Ya, tapi kalau jenengan punya perusahaan diwariskan ke anaknya juga nggak apa-apa. Ya. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Ya, sisi baiknya ya namanya seorang bapak ibu ya tidak ingin anaknya itu sengsara. Tapi di sisi buruk ya ditakutkan nanti anaknya tidak bisa menjadi orang-orang yang dewasa. Ya, tapi nggak apa-apa kalau pingin. Ya. Cuma kebiasaan ini adalah kebiasaan yang harus ditinggalkan. Kemudian kata Nabi SAW, "Fannasu rajulan," manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, barrun taqiyun karimun 'ala Allah, yaitu orang yang berbuat baik, bertakwa, dan dia menjadi mulia di sisi Allah. Ya, namanya kebaikan itu banyak ya. Mulai dari kebaikan yang kecil sampai kebaikan yang besar. Mana contoh kebaikan yang kecil? Kata Nabi SAW, imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan di jalan. Jangan ketemu paku di jalan, angkat, dibuang di tempat sampah supaya tidak mengganggu yang lainnya. Itu bagian daripada kebaikan, dicatat pahala. Apalagi kalau perkara yang besar, berbakti sama orang tua, berbuat baik sama tetangga, menjaga hubungan antara kita dengan tetangga, memuliakan tamu, bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia. Itu bagian daripada kebaikan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun kebaikan itu jangan meremehkan. Lalu Nabi memberikan sebuah contoh kebaikan yang kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin thaliq, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu hanya sebatas melempar senyuman. Orang senyum itu gampang Pak, remeh, sekedar senyum. Apalagi senyum itu ya nggak lama-lama kok, 1 detik, 2 detik, 3 detik. Nggak ada orang senyum 5 menit itu. Ada orang senyum 5 menit. Yang ada kram, kita punya otot nanti. Senyum 5 menit, patung itu. Senyum itu sebentar, tapi dengan senyum itu luar biasa. Bahkan ada satu kutip kecil ya istilahnya, saya lupa penulis itu. Beliau membawakan sebuah tulisan. Di dalam kutip kecil itu, buku kecil ya, kalau bukan buku sih hitungannya itu, kayak 2 kertas gitu loh, kayak undangan 2 gini. Di situ beliau membawakan bagaimana keutamaan dari senyum. Senyum itu banyak keutamaannya. Nih. Selain dari dia termasuk salah satu jenis kebaikan, ternyata senyum itu adalah sebagai bentuk kita bersedekah bagi orang-orang yang tidak punya uang. Jadi kalau mau sedekah itu bukan hanya dengan uang, senyum bisa. Ketemu sama orang senyum, ya, sama temannya senyum. Tapi kalau ketemu sama istri orang jangan senyum, bahaya. Ini bahaya kalau ini. Apalagi istri ketemu sama suami orang yang nggak boleh senyum. Ini berat. Ada udang di balik bakwan nanti. Nah itu contoh kebaikan. Bahwasanya kebaikan itu banyak. Kemudian bertakwa kepada Allah. Sehingga dengan bertakwa itu kita akan menjadi orang yang mulia. Itu jenis golongan yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa fajirun syakiyun hayyinun 'ala Allah, yaitu orang yang senantiasa berbuat fajir. Fajir itu berbuat dosa maksudnya, berbuat dosa, kemaksiatan. Kemudian dia pun menjadi rugi,
menjadi orang-orang yang merugi karena dosanya tersebut. Dan ingat jamaah ya, bahwasanya dosa yang kita lakukan bukan hanya merugikan individu, tapi itu akan menyebabkan kerugian di tengah masyarakat. Oleh karenanya kalau antum melihat saudara antum melakukan perbuatan dosa, maka hendaklah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengajak dia untuk melakukan kebaikan dan kita mencegah dia untuk melakukan kemungkaran. Apa manfaatnya? Ketika seorang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dikala dia mendapati saudaranya melakukan kemaksiatan, salah satu manfaatnya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lu'inal ladina kafaru ya min bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, orang-orang yang kufur dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Isa ibn Maryam, disebabkan karena dosa yang mereka lakukan. Apa dosa mereka yang sehingga mereka mendapatkan laknat dari Allah? Allah katakan, kanu la yatanahau an mungkarin fa'alu. Mereka tidak beramar ma'ruf nahi mungkar dari kemaksiatan yang mereka kerjakan. Sehingga tatkala seorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, inilah yang menyebabkan kita mendapatkan laknat dari Allah. Jadi bukan hanya dampak dosa itu untuk satu individu, tidak, tapi itu akan menyeluruh, menimpa orang-orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Coba lihat contoh misalkan kayak banjir. Ada nggak ceritanya banjir itu tuh, oh ini rumah orang taat belok, oh ini rumah orang yang ini yang dikenain, oh ini taat semua, oh jadi gini-gini. Enggak, semua kena. Gempa, nggak ada ceritanya gempa itu pilih-pilih. Kalaupun dia tidak kena, itu qadarullah. Tapi gempa itu mengenai semua orang, bukan hanya orang yang bermaksiat. Orang yang tidak bermaksiat, orang yang taat juga kena dampak dari gempa tersebut. Oleh karenanya amar ma'ruf nahi mungkar, melihat kemungkaran kemudian kita mencegahnya dan kita mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, itu perkara yang tidak boleh hilang dalam diri kita. Kita benar dilarang untuk mencampuri urusan orang lain, tapi itu dalam urusan dunia. Sedangkan dalam urusan yang kaitannya dengan agama, kita punya kewajiban jamaah. Apa kewajiban kita? Berdakwah. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada dakwah. Kita mulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga kita, dari kerabat kita, dari rumah tangga kita, atau dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Baru kita berbicara dengan skala yang lebih besar. Istri kita nasihati kalau dia itu melakukan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang merugi. Kalau sudah merugi, apa yang terjadi? Hayyinun 'alallah, maka kita akan menjadi orang-orang yang hina di hadapan Allah. Hina kita. Orang itu dihinakan karena kemaksiatannya. Orang itu direndahkan derajatnya oleh Allah karena kemaksiatan yang dia lakukan. Maka jangan sampai kita mendapatkan kehinaan lantaran karena kemaksiatan yang kita kerjakan. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, "Wan nasu banu Adam wa khalaqallahu Adama min turab." Sesungguhnya manusia itu berasal dari anak keturunan Adam. Nah, ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang berteori bahwasanya manusia itu berasal dari kera. Antum mau dibilang dari kera aja mah? Kalau Anda tidak mau, ya, kayak teorinya siapa itu? Darwin ya. Manusia itu berevolusi dari kera katanya. Ya, Anda tidak mau, kalau antum tidak tahu. Jelas kok kita berasal dari Nabi Adam. Manusia pertama ya Nabi Adam. Ya. Nah, di sini Nabi menyebutkan,
Jadi teori Darwin itu pun sudah terjadi di zamannya Nabi. Karena orang-orang filsafat, orang-orang filosof itu sudah mulai muncul sebelum Islam itu datang, sudah mulai muncul banyak. Tapi memang berkembangnya itu setelah Nabi SAW itu diutus, mulai mereka berkembang. Apalagi di zaman para ulama di abad yang ke-6, ke-5 itu banyak sekali ya kaum muslimin yang terkontaminasi dengan filsafat, terutama ketika terjadinya penyerangan tentara Mongol ya, tentara Mongol yang menyerang dinasti Abbasiyah, yang kemudian menyebabkan banyak dari buku-buku Islam itu dibakar dan buku-buku mereka itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga memberikan sebuah pergeseran keilmuan pada waktu itu. Ini kalau baca sejarah masalah itu tuh banyak jamaah sekalian. Filsafat Yunani itu diterjemahkan supaya kita terkontaminasi. Dan itu banyak sekarang. Ya. Bahkan sekolah-sekolah Islam itu menerapkan mata kuliah filsafat. Tapi filsafatnya bersumberkan dari ya orang-orang yang tidak jelas pemikirannya. Filsafat ini segala macam. Maka sebaiknya dijauhi. Karena kata Imam Syafi'i, orang-orang yang belajar filsafat itu di pagi hari, dia sore hari sudah kurang akalnya, aneh gitu ya. Makanya banyak orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, karena salah satunya adalah karena dia belajar filsafat. Dia lebih menggunakan logika, sementara agama itu tidak bisa dengan logika. Logika itu digunakan untuk kita tunduk kepada wahyu. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan, beliau pernah memberikan sebuah kaidah di dalam kita memahami agama. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khufaini aula bil masi min a'la." Kalau sekiranya agama itu dengan logika, dengan akal, maka niscaya bawahnya sepatu itu ketika kita berwudu itu lebih utama untuk dibasuh dibandingkan bagian atas. Jenengan kalau berwudu kemudian pakai sepatu lalu berangkat ke kantor ingin sholat duha, ternyata wudunya batal, nggak perlu lepas sepatu, cukup berwudu seperti biasa. Nanti giliran kaki cukup dibasuh bagian atasnya, yang disebut dengan istilah masul khufain, membasuh kedua sepatu. Dan itu sah. Padahal secara logika yang kotor bagian mana? Bawahnya, tapi yang dibasuh bagian atasnya. Nah, ini menunjukkan agama itu bukan dengan logika, tapi dengan wahyu dari Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami jamaah ya? Baik. Jadi anak Adam itu dari manusia itu dari Adam, bukan dari monyet ya, bukan dari kera. Anda tahu kalau orang-orang yang percaya dengan demikian, sama kayak cerita terjadinya alam itu loh. Alam ini terbentuk karena sebuah teori yang disebut dengan teori Big Bang katanya. Padahal Allah sudah jelas di dalam Al-Quran mengatakan, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wal ard sittata ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 masa. Tapi ayat ini sering diplesetkan sama orang-orang Yahudi. Jadi Allah itu bekerja 6 hari, pas hari ke-7 Allah capek katanya. Oh no, orang-orang Yahudi ya. Nggak ketulung pokoknya, ngeritiknya itu loh. Ya. Jadi bukan hanya satu Allah dikritik sama orang-orang Yahudi, banyak. Contoh misalkan mereka mengatakan kedua tangan Allah itu terbelenggu katanya. Subhanallah, orang-orang Yahudi Allah berikan mereka kecerdasan, tapi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan Allah menciptakan Adam itu dari tanah, min turab, yaitu Allah menciptakan Adam itu dari tanah. Adam Allah ciptakan tanpa adanya proses perkawinan antara dua manusia lalu melahirkan Adam, tidak ada. Jadi benar-benar Adam itu manusia pertama, diciptakan dari tidak ada, diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kedua tangannya. Makanya dalam hadis syafaat
hadis syafaat. Nanti kalau jangan pulang ke rumah buka buku akidah terkait masalah syafaat. Ketika manusia datang di hari kiamat untuk meminta syafaat supaya segera ditegakkannya yaumul hisab, manusia kita ini datang kepada Nabi Adam seraya mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, engkau adalah penghulunya manusia, maksudnya engkau adalah manusia yang pertama, bapaknya dari seluruh manusia yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Khalaqallahu biyadaihi, Allah menciptakan kedua tangan, Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Engkau diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kedua tangannya tanpa ada proses yang namanya perkawinan atau pembuahan sperma membuahi sel telur, tidak ada. Benar-benar Allah menciptakan Adam itu dengan kedua tangannya. Setelah itu baru Allah menciptakan manusia itu dengan melalui proses yang namanya pembuahan. Tapi kata para ulama, sebelumnya Allah sudah menciptakan mereka dalam bentuk manusia dari tanah. Lalu Allah Ta'ala mentransformasikan itu dengan mewujudkan itu dalam bentuk pembuahan tadi. Nah, itu disebutkan oleh para ulama ya. Jadi Allah menciptakan Adam dari tanah ya. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim ya. Dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hujurat tepatnya ayat yang ke-13. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari ada laki-laki ada perempuan. Jadi berpasang-pasangan. Jadi laki-laki pasangannya perempuan, bukan laki-laki pasangannya laki-laki. Ya. Ki jeruk makan jeruk. Makanya aneh orang-orang yang ingin melegalkan yang namanya suka sesama jenis itu. Wong Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Allah menciptakan ada laki-laki ada perempuan. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bahwasanya Allah menciptakan dari kalian pasangan-pasangan kalian, yaitu istri-istri dan suami-suami kalian. Wah, aneh ada orang yang suka sesama jenis, kan aneh. Ini guru makul, nggak masuk akal orang-orang seperti ini. Wong jelas ayatnya. Maka kita katakan orang-orang yang seperti ini, apalagi dia berdalih dengan apa? Ustadz, saya kan sudah dilahirkan dalam kondisi seperti ini, berarti ini takdir Allah. Kita katakan takdir Allah Ta'ala itu, Allah menciptakan manusia sesuai dengan jenis kelaminnya, laki-laki perempuan. Dan fitrahnya manusia itu laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Kalau ada laki-laki suka sama laki-laki, ini keluar dari fitrahnya dia sebagai laki-laki. Harus paham ini jemaah sekalian. Ini bukan takdir. Benar, semua yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini takdir. Benar, semua takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh seorang itu bersandar kepada takdirnya. Dia harus punya kewajiban untuk mengobati dirinya, untuk dia menjauhkan dirinya dari perkara demikian. Bukan oh saya pasrah saja, tidak jamaah sekalian. Semua itu butuh usaha untuk kita memperbaiki diri kita. Nah, Allah katakan di sini, Allah menciptakan kepada kalian, Allah menciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabail. Lalu Allah menjadikan kalian berkabilah-kabilah dan bersuku-suku. Makanya ada suku di Indonesia aja sukunya banyak. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Betawi, suku apa lagi? Ya, soto Jawa, soto Sunda, soto Betawi, gitu kan? Jadi setiap suku punya soto. Ya, Kalimantan ada sotonya enggak? Soto Dayak gitu enggak ada? Soto Banjar ya, ada kan? Sulawesi, coto Makassar ya, bukan soto, coto gitu kan? Indonesia saja kabilahnya banyak, sukunya banyak. Allah menjadikan kita bersuku-suku, Allah menjadikan kita berkabilah-kabilah. Tujuannya apa? Li ta'arofu, supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya.
Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi nasabnya, yang paling bertakwa. Ya. Innallaha alimun khabir, karena sesungguhnya Allah yang paling mengetahui ya apa yang kalian kerjakan. Nah, ini hadis ini adalah hadis yang dibawakan tadi oleh Nabi SAW ketika Fathul Mekah, yang mana Nabi ingin menjelaskan kepada para sahabat dan kepada penduduk Mekah, namanya kemuliaan itu bukan dari sisi nasab, tapi kemuliaan itu berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kemuliaan. Makanya ketika haji wada, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, kepada seluruh orang-orang yang hadir pada haji tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya la fadla arabian baina ajamian, tidak ada keutamaan orang Arab di antara dibandingkan dengan orang-orang non Arab. Begitu pula sebaliknya, tidak ada keutamaan orang-orang non Arab dibandingkan orang Arab. Ya, tapi yang menjadikan seorang itu mulia di sisi Allah karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni, itu pernah dengar Uwais Al-Qarni jemaah? Uwais Al-Qarni, ketika Nabi SAW berpesan kepada Umar, kalau datang tentara dari Yaman, coba cari yang namanya Uwais. Maka ketika Umar menjadi seorang khalifah, dicari yang namanya Uwais ini, ternyata tidak ketemu. Dicari lagi tidak ketemu. Giliran bertanya untuk yang ketiga kalinya baru dikasih tahu, oh Uwais itu orang yang tidak ada kedudukannya di tengah-tengah kita, kata orang-orang Yaman. Tapi kenapa orang ini dipesankan secara langsung oleh Nabi SAW untuk didatangi oleh Umar? Bayangkan, Umar manusia yang mulia, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, tapi diwasiati oleh Nabi untuk bertemu dengan Uwais. Sementara Uwais itu orang yang tidak punya kedudukan. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, Uwais itu adalah orang miskin, bahkan dia dikatakan sebagai budak, orang tidak dikenal di tengah kaumnya. Tapi Nabi berpesan kepada Umar untuk bertemu dengan Uwais ini. Ternyata setelah Umar mempelajari kenapa Uwais itu sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, sampai Nabi memberikan pesan khusus kepada Umar, karena Uwais itu adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dia pernah itu bawa anak kambing dari kecil sampai besar turun naik gunung, dikira orang gila sama manusia. Uwais ini gila kayaknya, masa kambing dibawa, digendong, dinaik turunkan ke atas bukit sana, terus sampai gemuk, sampai besar kambing itu. Tapi Uwais tidak menggubris semua itu. Kenapa dia melakukan itu? Persiapan untuk menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah jalan kaki. Jadi kan ada orang Indonesia jalan kaki ke Mekah, jalan kaki loh ini. Saya jamin tidak ada, karena pasti naik perahu. Kalaupun jalan kaki pasti dia akan naik perahu nanti untuk menyeberangi dia. Jalan kaki dia jauh. Antum bayangkan Yaman itu di selatan, Saudi itu di utaranya kan. Itu kalau kita lihat peta saja sekarang, kalau naik bus dari Yaman ke Mekah itu mungkin ada sekitar berapa jam itu mungkin sekarang, karena bagus ya. Mungkin ada sekitar 12 sampai 15 jam kalau kita naik bus. Ya. Jauh. Bayangkan jalan kaki dari Yaman ke Mekah di zaman itu. Walau jalannya mulus, banyak rintangan, gunung segala macam. Jalan kaki, tidak punya kendaraan. Yang mana kendaraan pada waktu itu yang paling bagus adalah onta atau kuda. Tidak ada, Uwais itu tidak punya. Gak punya dia, gendong. Ketika sampai di Mekah bertemu dengan sahabat Nabi SAW, bertanya, ya Rasul, ya para sahabat Nabi, aku ini telah menggendong ibuku ke Mekah untuk melaksanakan haji. Pertanyaan beliau cuma satu, apakah itu sudah cukup untuk aku membalas segala kebaikan ibuku? Kata para sahabat, tidak. Ya, tidak. Kebaikan orang tua itu tidak bisa dibalas. Ya, tapi yang bisa diambil dari hadis ini apa? Uwais itu orang yang tidak mulia, orang yang tidak memiliki kedudukan, tapi dimuliakan oleh Allah Ta'ala lantaran karena dia orang yang sangat bertakwa kepada Allah Ta'ala.
Taib. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang kesempurnaan agama Islam. Bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Mana contoh kesempurnaan agama Islam? Yaitu Islam menjelaskan kepada kita tentang ada kebaikan, ada keburukan. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Ini cara untuk mendapatkan kemuliaan, ini cara untuk kita binasa. Semuanya dijelaskan oleh agama kita. Maka tidak ada agama yang sesempurna agama Islam itu, tidak ada. Antum cari agama manapun, hanya agama Islam yang sempurna. Maka kita harus bangga menjadi seorang muslim, jamaah. Bangga kita sebagai seorang muslim. Allah muliakan kita dengan Islam. Sebagaimana kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah suatu kaum yang dimuliakan dengan Islam oleh Allah taala. Yang mana sebelum Islam datang, kami berada pada tingkatan yang sangat rendah. Bayangkan orang Arab dahulu nyembah patung. Nyembah patung, jemaah. Nyembah berhala. Padahal sebelumnya mereka itu masih berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Masih ada sisa agama Nabi Ibrahim itu. Tapi ketika kesyirikan pertama kali dibawa ke kota Mekah oleh Amr bin Luhai al-Huzai, yang mana pada waktu itu dia dari Syam melihat orang Syam itu beragama Nasrani, menyembah kepada patung. Maka dia berinisiatif, oh kalau patung ini kita bawa ke Mekah kayaknya cocok yang untuk dijadikan sebagai sesembahan, dibawa sama dia. Makanya Nabi SAW mengabarkan tentang kondisi Amr bin Luhai al-Huzai di dalam api neraka. Apa kata Nabi? Aku melihat Amr bin Luhai al-Huzai di dalam api neraka itu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dia sedang menggeret ususnya yang keluar dari perutnya. Jadi ususnya itu keluar dari perutnya, digeret-geret. Ya. Jangan dibayangkan, bahaya. Nanti antum udah jadi sarapan nanti. Ya. Jadi ususnya keluar, digeret sama dia sebagai hukuman karena dia yang pertama kali membawa kesyirikan ke kota Mekah. Yang mana sebelum kesyirikan itu, kota Mekah berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Karena banyak peninggalan daripada agamanya Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh orang-orang Mekah. Contoh haji. Haji itu bukan kaum muslim, bukan umat Islam yang melakukannya pertama kali, tapi Nabi Ibrahim menyembelih. Termasuk khitan itu Nabi Ibrahim yang pertama kali. Bukan agama kita, maksudnya bukan syariat Nabi Muhammad, tapi dilihat baik lalu dimasukkan ke dalam syariat Islam. Nah, jadi agama Islam itu sempurna, syariatnya sempurna, dan itu telah ditunjukkan di dalam firman Allah Ta'ala, bahwasanya Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama Islam itu sudah sempurna. Dan kata orang Yahudi, ketika ayat ini turun, apa kata mereka? Andai kata ayat itu turun kepada kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya kami. Karena saking mulianya ayat tersebut menunjukkan agama ini sudah sempurna, agama ini telah diberikan kesempurnaan oleh Allah. Maka jangan rusak kesempurnaan agama Islam ini dengan perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Sudah namanya sempurna aja mah. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Seperti penciptaan manusia itu sempurnanya itu ada 2 telinga, 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki. Itu sudah sempurna namanya. Adapun rambut, ya kepala, rambut ini opsional. Ada orang yang ganteng dengan botak, ada orang yang ya kalau dia punya rambut baru ganteng. Itu opsional kalau itu. Tapi antum bayangkan kalau ada orang nggak punya telinga 1, kira-kira cocok atau tidak? Enak nggak dipandang? Nggak enak jemaah. Jangankan itu manusia ya, hewan saja nggak punya telinga 1, nggak enak dipandang. Ada kambing bertanduk, tapi tanduknya hilang 1, kira-kira bagus nggak?
rusa dengan tanduknya yang bagus hilang satu, maka kita katakan rusa itu rusa cacat karena tanduknya tidak ada satu. Apalagi manusia. Nah, agama itu begitu. Agama itu sudah sempurna. Sejak Allah menurunkan ayat itu, agama itu tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Kita cukup melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya saja, cukup dengan demikian. Gak usah ditambah-tambah dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan sama Nabi SAW. Kita ini terlalu sibuk dengan amalan yang tidak dicontohkan Nabi. Sementara amalan yang dicontohkan Nabi saja banyak yang gak kita lakukan. Antum kalau perhatikan sunnah Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kalau kita mau melakukan semuanya, mungkin ada sekitar 1000 sampai 100.000 amalan yang bisa kita lakukan. Tapi banyak diantara kita yang jarang melakukannya. Itu pun sebagian yang kita lakukan. Baru bangun tidur sudah ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Baca doa. Setelah baca doa, apa yang kita lakukan? Mengusap mata. Mengusap mata itu sunnah. Iya. Banyak sunnahnya. Kemudian setelah itu kita berwudu, kita pergi sholat segala macam, banyak sunnah. Belum kita berbicara dalam kondisi makan, makan ada sunnahnya. Keluar rumah ada sunnahnya. Masuk rumah ada sunnahnya. Keluar masuk kamar mandi ada sunnahnya. Coba diterapkan sunnah itu semua. Nggak habis sunnah itu. Ya, sehari kita tok menerapkan sunnah, besoknya lupa sudah. Karena saking banyaknya. Iya, saking bingungnya itu. Banyak sunnah itu jemaah. Cuma karena kita tidak pernah melakukannya, akhirnya tatkala kita melihat saudara kita melakukan sunnah, kita menganggap dia itu, oh kok amalannya aneh gitu. Padahal sebenarnya itu adalah sunnah. Sunnah. Contoh saja buka puasa, kita jarang melakukan sunnah. Sunnahnya Nabi buka puasa pakai apa? Kurma. Tapi iklan di luar sana, berbukalah dengan yang manis-manis, teh ini gitu kan. Padahal kurma itu sudah manis, ya berbukalah dengan kurma. Sunnah kurma itu. Ya subhanallah, inilah banyak sunnah itu. Jadi tidak perlu kita menambah-nambah amalan ini jemaah. Terlalu banyak sunnah Nabi yang perlu untuk kita amalkan. Ya, makanya ada sebuah buku itu yang ditulis Syekh Khalid Husain yang berjudul 1000 amalan sunnah sehari semalam. 1000, bayangkan 1000 loh itu. Bukan 100, 1000. Ya, 1000 amalan sunnah itu. Coba nanti kalau kita pulang ya, kita coba urutkan 1000 itu dari angka 1 sampai 1000, kira-kira apa kira-kira. Yang pertama dari bangun tidur itu sunnahnya apa gitu kan. Insya Allah kalau kita ngitung nggak sampai 1000, karena kita saking nggak pernah kita mengamalkan sunnah, sehingga hitungan kita tidak sampai 1000. Ya, tidak sampai 1000. Naik kendaraan ada sunnahnya, turun kendaraan ada sunnahnya. Antum safar, pulang safar ada sunnahnya. Apa sunnahnya diantara yang sering dilupakan? Jangan dulu ke rumah, tapi sholatlah 2 rakaat di masjid yang terdekat dengan rumah kita. Itu sunnah. Pernah melakukannya? Tidak pernah kan? Atau baru dengar? Baru dengar ya? Itu sunnahnya itu. Ada sunnah yang kemungkinan mungkin jenengan tidak pernah dengar, atau tidak pernah jenengan lakukan. Nabi itu kalau selepas bangun di malam hari, kemudian sholat, lalu adzan, Nabi itu sering ittoja'a ala yamin. Beliau itu berbaring sejenak, bukan tidur ya, baring. Ya, kalau kita jangan bablas nanti. Nabi itu menunggu iqomah itu, Nabi itu baring. Tapi tidak memejamkan mata, hanya sekedar baring. Baring tok. Sebentar. Tapi sunnah ini mungkin saat ini sulit untuk diterapkan, karena kalau kita taruh kepala ini, waduh enak re. Ya, bangun-bangun sudah jam 7. Nah, itu sunnah itu. Tapi jarang manusia melakukannya.
Termasuk sunnah yang mulai dilupakan, sholat pakai sandal. Jadi kan kalau sholat di rumah pakai sandal nggak apa-apa, tapi sandal yang baik lah, yang bersih gitu kan ya. Nggak apa-apa di rumah itu ada sandal satu untuk sholat, itu boleh, itu sunnah. Tapi kalau untuk sholat di masjid jangan, dimarahin sama takmir nanti. Jangan kalau itu. Sholat pakai sandal itu sunnah. Nah, Islam itu sudah banyak, sudah sempurna. Jadi cukupkan diri dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak usah cari amalan-amalan yang terlalu banyak. Taib. Yang kedua, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini mengajarkan kepada kita zammut ta'adzum wa tafakhur bil aba wal ansab ala sabili takabbur atau tanakkusul akharin. Tidak boleh seorang itu berbangga-bangga dengan nasab, apalagi tujuannya untuk menjatuhkan orang lain. Tidak boleh. Oh, kamu bukan dari golongan kami, sana. Ya nggak boleh sama sekali. Tidak boleh. Sama seperti kisah Wahsy. Antum tahu Wahsy? Wahsy ini ya pahlawan di dua kondisi. Yang pertama di masa jahiliyah ketika dia berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud, ketika disuruh oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, karena waktu itu Hamzah berhasil membunuh bapaknya Hindun, yaitu Utbah ibnu Rabi'ah, dibunuh di perang Badar. Nah, Hindun itu dendam sama Hamzah, maka bilang sama Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, aku akan memberikan seluruh perhiasanku dan aku akan membebaskan engkau menjadi budak, karena statusnya dia sebagai budak pada waktu itu. Akhirnya di perang Uhud dia pun mencari Hamzah dan berhasil membunuh Hamzah dengan tombaknya. Berhasil dibunuh, merdeka dia. Nah, ketika dia merdeka, apa yang terjadi? Seluruh harta Hindun diberikan kepada dia, maksudnya perhiasan-perhiasannya diberikan. Lalu apa yang terjadi? Wahsy ini sudah statusnya bebas, merdeka, bukan lagi sebagai budak. Tiba-tiba dia pergi duduk ke tempat duduknya orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Lalu apa kata pembesar Quraisy? Ini kenapa si budak ini duduk bersama kita, padahal statusnya sudah merdeka. Nah, ini tidak boleh jemaah sekalian. Merendahkan orang, meremehkan orang karena nasabnya itu tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Dan ini perlu untuk kita tinggalkan. Jadi tercela orang-orang yang merendahkan manusia karena nasabnya atau karena jabatannya, itu tidak boleh. Karena kedudukannya tidak boleh. Ingat, manusia itu memiliki kemuliaan masing-masing. Dan tidak selamanya harta duniawi itu sebagai tolok ukur orang itu mulia atau tidak di mata Allah. Bukan harta. Tapi sekali lagi kita katakan hati yang menjadi tolok ukur manusia itu mulia. Maka jangan kita mencela manusia karena nasabnya, karena keturunannya, karena kedudukannya. Jangan. Karena itu bukan merupakan ajaran daripada syariat kita. Makanya Islam melarang yang demikian. Lihat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk janganlah salah seorang di antara kalian merendahkan kaum yang lainnya, dan jangan pula seorang wanita, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, jangan pula seorang wanita memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik kepada wanita yang lainnya. Itu tidak boleh, haram dalam agama kita, tidak diperbolehkan. Merendahkan, melecehkan, ya, menginjak-injak harga diri seorang manusia itu tidak diperbolehkan. Kalau kepada orang kafir saja kita tidak boleh merendahkan dia, apalagi kepada sesama muslim. Itu jauh lebih utama untuk kita menjaga harga diri seorang muslim. Orang kafir saja tidak boleh kita rendahkan jemaah sekalian, apalagi ini orang Islam. Orang kafir aja tidak boleh. Antum punya tetangga orang kafir misalkan, orang non muslim, tidak boleh antum menyakiti hatinya, tidak boleh antum menginjak-injak kehormatannya. Dia punya hak dari kita. Hak dia adalah sebagai seorang tetangga yang harus kita muliakan.
Maka ini nasihat juga kepada saudara-saudara kita yang mereka sedikit-dikit membunuh orang-orang kafir, ngebom segala macam seperti orang-orang khawarij, teroris misalkan. Ini nasihat buat mereka. Islam tidak mengajak kita kepada kekerasan, tapi Islam datang dengan membawa kedamaian. Islam datang membawa kedamaian. Ya, bukan membawa keonaran, bukan membawa teror. Maka tidak salah kalau dunia internasional mengatakan Islam is teroris, Islam adalah teroris, karena mereka melihat dari sebagian kecil potret daripada kaum muslimin yang mengatasnamakan diri mereka adalah orang-orang yang membela Islam, tapi dengan cara yang salah. Orang nggak berdosa dibunuh, orang kafir nggak berdosa dibunuh. Tidak benar seperti ini. Tidak benar. Mulai dari kejadian peristiwa di Bom Bali pada waktu itu tidak benar seperti itu. Mereka datang ke Indonesia, masuk statusnya sebagai seorang turis, mereka punya jaminan. Mereka punya jaminan, ada visa yang mereka bayar sebagai jaminan mereka untuk masuk. Maka kita tidak boleh membunuh mereka, karena dia statusnya sebagai seorang kafir mu'ahad, yang mereka itu memiliki perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin melalui sebuah benda yang namanya visa. Nggak boleh jemaah sekalian. Kita membunuh mereka, itulah yang menyebabkan kita mendapatkan ancaman Nabi. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Orang yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Sementara bau surga itu, kata Nabi, bisa dicium dari jarak sejauh 40 tahun perjalanan. Kalau baunya aja nggak dapat, apalagi masuk. Tapi ingat, ini bukan ancaman yang sifatnya selama-lamanya. Tapi ini adalah sebuah ancaman yang sifatnya sementara. Artinya dia kalaupun dia dihalangi masuk surga untuk beberapa saat saja, bukan untuk selama-lamanya. Karena orang yang selama-lamanya tidak boleh masuk surga itu hanya ada dua golongan. Yang pertama orang kufur kepada Allah, yaitu kufur tidak mau beriman, dan yang kedua adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang akan kekal di dalam api neraka. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini, anna man ittasafa bidzalika fa fihi hasratun min hisalil jahiliyah. Orang-orang yang masih memiliki kebiasaan seperti ini, maksudnya berbangga dengan nasab, merendahkan orang karena nasabnya, berarti dia itu masih memiliki sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Antum kalau ingin tahu kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, antum bisa buka buku problematika jahiliyah. Itu ada bukunya itu. Kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah dahulu yang masih ada di tengah-tengah kita. Salah satunya ini, berbangga-bangga dengan nasab, lalu merendahkan nasab orang lain. Itu tidak boleh. Di antaranya juga seperti misalkan taklid buta, fanatik buta. Kita tidak boleh fanatik buta itu, apalagi kepada seorang ustadz atau kiai. Fanatik buta itu tidak boleh. Kita boleh itu fanatik cuma kepada satu, kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua kepada dalil. Itu aja bolehnya. Yang lainnya nggak boleh. Antum kalau mendapati saya ada kesalahan, antum nasihati. Tidak boleh fanatik kepada saya. Antum dapati ustadz-ustadz yang lainnya melakukan kesalahan, antum nasihati. Namanya ustadz itu manusia aja mah, bukan nabi. Nabi aja bisa salah kok. Nabi bisa salah. Tapi bedanya Nabi kalau salah ditegur langsung sama Allah. Kalau kita manusia, kalau kita salah, siapa yang tegur kita? Giliran ditegur sama manusia nanti so tahu loh, gue ustadz loh ini. Apalagi ya sudah lama ngaji. Apa dia tegur-tegur saya? Dia baru ngaji 2 hari, saya sudah 2 tahun ngajinya. Mau antum 20 tahun ngaji tidak menjamin antum lepas dari kesalahan. Lama ngaji itu bukan menunjukkan kita itu pasti bebas dari kesalahan. Tidak. Namanya manusia itu pasti salah aja mah.
Dan orang yang baik itu adalah orang yang mau menerima nasihat dikala dia salah. Jadi kalau antum dapati kesalahan dari para ustadz, para dai, terkhusus saya pribadi, antum nasihati. Nomor saya insya Allah di mana-mana sudah ada. Tinggal antum ambil, antum ustadz, antum begini. Saya senang ada orang yang menasihati saya itu, karena kita tidak ngerti kesalahan kita di mana. Ya, kita tidak ngerti jamaah sekalian. Biasanya kita bisa mengetahui kesalahan kita itu dari orang lain. Kita menganggap diri kita ya benar-benar aja kok. Ya, menganggap diri kita benar-benar aja. Tapi orang lain itu bisa melihat, oh dia salah begini, oh ini gini. Nah, maka dinasehati. Taib. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, anna mizana tafadul al-haq bainan nasi bittaqwa, bahwasanya timbangan orang itu mulia atau tidak dengan takwa. Sebagaimana sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, itu barometer takwa. Takwa kepada Allah itu barometernya. Dan tidak ada orang yang mengetahui dia itu bertakwa atau tidak kecuali dirinya sendiri dengan Allah Ta'ala. Taib, bagaimana cara kita bisa mengetahui apakah diri kita ini bertakwa atau tidak kepada Allah? Antum bisa mengukur diri antum dengan 4 hal, 4 barometer. Yang pertama, rasa takut kepada Allah. Kalau seorang meninggalkan maksiat karena ada mata manusia, berarti selama ini bukan takut sama Allah, tapi takut sama manusia. Lebih-lebih dikala kita tidak dilihat oleh orang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, barometernya adalah sejauh mana kita mengikuti sunnah Nabi di dalam kita beramal. Semakin amal kita itu sesuai sunnah, semakin dekat kita dengan predikat takwa. Tapi semakin amal kita jauh dari sunnah, maka semakin jauh pula diri kita dari predikat takwa. Yang ketiga, yaitu sejauh mana hati kita qanaah terhadap harta yang Allah bagikan kepada kita. Kalau kita tidak ada bersyukurnya ketika mendapatkan harta, mendapatkan rizki, maka hati-hati, berarti belum bertakwa. Karena orang bertakwa itu berapapun dia dapatkan, dia selalu akan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Binikmatihi tatimmu sholihat. Dia selalu bersyukur sama Allah. Mungkin dia sebagai seorang penjual ya, hari ini dia dapat ya mungkin omsetnya, ya biasanya omsetnya secara umum per hari itu 100 juta, tiba-tiba hari ini kok 50 juta, berarti berkurang 50%. Dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Artinya berapapun yang Allah kasih kepada dia, dia selalu memuji Allah, bukan mencari kambing hitam. Kalau mungkin sekarang antum susah cari kambing hitam karena belum musim kurban. Nanti bentar lagi musim kurban, banyak kambing hitam. Yang keempat, nah ini empat ya. Yang keempat, di antara barometer kita ingin melihat diri kita takwa atau tidak, sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Hati kita ini sudah mulai takut nggak sama mati? Hati kita ini takut nggak sama kematian? Ataukah kita sudah siap untuk menghadapi kematian? Ya. Ini perlu dilihat. Nah, ini 4 barometer yang bisa kita lihat diri kita ini sudah sampai derajat takwa atau tidak. Baik. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tinggal 2. Yang kelima, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, anna min asbabi zawalin au takhfifit tafakhur tadzakkuri aslil awal. Di antara cara untuk kita bisa menghilangkan kesombongan kita dengan kita mengingat asal kita itu dari apa. Kita dari apa jemaah? Dari tanah kita itu. Meninggal akan kembali ke tanah. Bahkan kalau kita mau melihat bagaimana proses kejadian kita, kita itu berasal dari setetes mani yang hina. Ya, apa yang mau dibanggakan di atas muka bumi? Tidak ada dibanggakan jemaah. Ya. Buat apa berbangga-bangga di dunia ini? Tidak perlu kita berbangga-bangga.
Makanya Allah mencela orang-orang yang berbangga-bangga terutama dengan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Celakalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk memperbanyak hartanya. Kenapa mereka memperbanyak hartanya? Karena mereka ingin berbangga-bangga dengan hartanya. Lalu Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Sampai-sampai karena mereka saking sibuk memperbanyak harta mereka, mereka lupa ternyata sebentar lagi mau mati. Kalla saufa ta'lamu, tsumma kalla saufa ta'lamu. Kelak mereka akan sadar akan hal yang demikian. Mereka akan mati meninggalkan harta mereka. Kalau sudah meninggal, harta itu bukan milik kita. Harta yang menjadi milik kita cuma 3. Yang pertama apa yang kita sudah makan kemudian jadi kotoran. Yang kedua apa yang kita beli berupa pakaian lalu kita menggunakannya sampai rusak. Yang ketiga apa yang kita sedekahkan. Uang di bank punya harta, punya ahli waris. Tanah yang kita beli di mana-mana itu punya ahli waris, bukan punya kita. Ahli waris punya itu. Ya. Makanya selagi antum punya uang nih infak, ya. Infak. Ya, tapi jangan semua juga, nanti harta istri antum tidak ada dapat apa-apa nanti. Ya. Infak itu yang menjadi milik kita. Dalam surat Al-Humazah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yahsabuna ma lahu akhlada. Mereka mengira harta itu akan mengekalkan mereka. Coba lihat Qarun. Antum baca kisah Qarun, tidak ada orang yang pernah kaya seperti Qarun, itu tidak ada. Hartanya melimpah. Tapi tatkala dia itu tenggelam dengan hartanya tidak bisa menyelamatkan dia. Ada orang tenggelam di laut, dikasih pelampung sama 1 batang emas, kira-kira dipilih yang mana? Ada orang mau tenggelam ini. Antum mau tenggelam, ya antum ditanya mau pelampung atau emas batangan, antum pilih yang mana? Pasti pilih pelampung. Pasti pilih pelampung. Pas gempa kita tidak peduli perhiasan kita di dalam rumah kok. Yang penting bisa menyelamatkan diri. Bisa menyelamatkan diri. Anda punya kejadian pribadi jemaah sekalian. Ketika waktu gempa Lombok tahun 2018 itu ya. Itu kan Anda sempat pulang itu untuk jemput, kebetulan istri lagi di sana. Saya mau jemput istri saya. Nah, saya pulang, ternyata istri saya dibawa pulang ke Sumbawa sama mertua. Ya. Dibawa pulang ke Sumbawa sama mertua karena di Sumbawa itu tidak terlalu, istilahnya dampak gempanya itu tidak terlalu besar, tidak seperti di Lombok. Lombok itu utara itu sudah hancur sudah. Ya, apalagi Mataramnya memang tidak terlalu hancur, cuma bagian-bagian tertentunya banyak yang roboh. Saya pulang itu naik kapal nyebrang dari Lombok ke Sumbawa. Di tengah laut ternyata gempa. Di tengah laut tuh gempa. Anda lihat orang-orang itu sudah nggak peduli dengan harta bendanya. Yang penting dia ingin selamat. Dia mau loncat ke laut itu. Dia mau loncat. Mobil mereka, motor mereka itu sudah nggak peduli mereka. Yang penting bagaimana dia mau selamat dulu nih. Bahkan anak-anak mereka itu sudah nggak dipedulikan sama mereka. Yang penting bagaimana dia menyelamatkan diri mereka. Dan di situ saya melihat, ya Allah, inilah manusia, kondisi manusia. Betapa egoisnya kita manusia itu ketika dalam kondisi-kondisi demikian. Kita berusaha untuk ingin menyelamatkan diri sendiri. Harta, tidak ada apa-apa. Ditinggalkan. Bahkan perkara yang bisa memberatkan mereka untuk loncat ke laut itu ditinggalkan. Tas mereka tinggalkan. Tidak ada. Makanya kita bijak menggunakan dunia ini. Jangan dunia itu antum taruh di sini, tapi di sini. Antum yang pegang dunia, jangan dunia yang megang antum. Ya. Antum yang kontrol dunia, bukan dunia yang mengontrol kita. Ya. Dan cara untuk kita melihat apakah diri kita itu bisa mengontrol dunia atau kita dikontrol oleh dunia, antum lihat dari sisi sholat antum. Kalau antum pas ketemu waktu sholat dalam kondisi kemudian antum masih ada orderan atau ada customer yang belanja, lalu antum lebih mendahulukan mereka, berarti antum yang dikuasai oleh dunia, bukan dunia yang antum kuasai. Ya. Ini perlu diperhatikan.
Jadi kita itu harus sadar, kita itu berasal dari tanah. Sehingga tatkala kita ingat kita berasal dari tanah, kita akan bisa mengikis sedikit demi sedikit kesombongan yang ada dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya tidak boleh seseorang itu berbangga-bangga dengan bapaknya. Ya, dia membanggakan bapaknya dalam artian ya, dia membanggakan bapaknya untuk kesombongan dia, tidak boleh. Tapi kalau dia bangga punya bapak seperti itu sebagai bentuk nikmat dari Allah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia berbangga dengan bapaknya dalam rangka untuk kesombongan, itu tidak diperbolehkan. Ya. Saya anak fulan begini ya, sebaiknya tidak, karena itu akan menggeret kita kepada perkara-perkara yang tidak baik tentunya. Jadi intinya hadis ini jamaah sekalian, dari sekian pelajaran yang kita ambil, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita itu ya berbangga dengan nasab, berbangga dengan harta dan yang semisalnya, karena tolok ukur kemuliaan seorang hamba di mata Allah adalah dengan takwanya, dengan hatinya, bukan dengan perkara-perkara duniawi. Bukan berarti antum yang naik Astrea itu rendah dibandingkan mereka yang naik mobil Mercy, tidak. Bisa jadi antum yang naik Astrea itu lebih mulia daripada mereka yang naik mobil Mercy. Kenapa? Mungkin yang mobil Mercy tidak bersyukur, tapi antum bersyukur naik Astrea. Astrea rasa ninja kalau kata orang-orang ini. Ya, ini untuk menghibur diri sebenarnya. Iya. Apapun kendaraan kita, Astrea bisa rasa ninja. Yang penting aku kesana sini berdua denganmu ya salam. Jadi dunia itu serasa milik berdua, yang lainnya ngontrak. Ya, jadi kita ngontrak di atas muka bumi ini siapa? Yang Baik. Hadza wallahu alam yang bisa saya sampaikan. Nah, silakan kalau ada yang bertanya, mungkin 1-2 orang saya bertanya. Monggo, Pak. Ya, hadis itu sebenarnya berbicara tentang ancaman bagi orang-orang yang dia melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Itu hadis itu berbicara seperti itu sebenarnya. Kata Nabi SAW, innakum kata Nabi SAW, ana faratukum alal haud, aku akan menunggu kalian di telagaku. Ya, dan niscaya kalian akan meminum dari telagaku. Tapi ada di antara orang-orang yang datang ke telaga Nabi SAW dari kalangan umat beliau yang dilarang oleh malaikat untuk tidak boleh mendekati telaga Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ya Rabbi, ya ummati, dalam riwayat yang lain, ikhwani, wahai Rabbku, itu saudaraku, itu umatku. Maka Allah Ta'ala menjawab Nabi SAW dengan mengatakan, ya innakum la ta'rifuna madza ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal dirimu. Nah, para ulama meriwayatkan hadis ini, mereka menjelaskan hadis ini berbicara tentang ancaman bagi orang yang melakukan perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada sunnahnya. Adapun kaitan apakah kita mengamalkan sunnah yang mengamalkan sunnah sekian atau kemudian yang sekian, apakah ada kaitannya dengan itu? Tidak ada kaitannya. Namun kaitannya antara orang yang banyak mengamalkan sunnah sama tidak, itu kaitannya dengan tingkatan nanti dia di surga. Ya, tingkatan dia di surga. Jadi bukan masuk ke dalam hadis itu. Ya, hadis itu berbicara tentang larangan dari kita melakukan perkara baru dalam urusan agama. Karena itu ancamannya, Pak. Tidak boleh meminum dari telaga Nabi SAW. Terus bagaimana Ustadz orang yang pernah melakukan perkara-perkara baru yang tidak ada contohnya, lalu dia bertobat, maka dengan tobatnya itu dia insya Allah bisa nanti minum dari telaga Nabi SAW. Intinya bertobat sebelum meninggal, itu aja intinya. Intinya itu, bertobat sebelum meninggal dunia. Namun perlu diingat ya, terkadang kita itu suka meremehkan amalan-amalan sunnah. Ada sebuah kaidah di dalam pandangan para ulama itu begini, orang-orang terdahulu itu begini. Mereka mengatakan, karena salaf
ya'maluna sunnah li annaha sunnah wa kana al-khalaf yatrukuna sunnah li annaha sunnah. Orang-orang dulu, orang-orang di zaman dahulu ya, abad pertama, abad kedua sampai abad pertengahan, mereka giat mengamalkan sunnah karena dia tahu itu sunnah Nabi. Tapi orang sekarang meninggalkan sunnah karena dia ngerti itu sunnah. Maksudnya apa? Dikerjakan dapat pahala, yang nggak dikerjakan boten. Nah, itu dia. Mereka orang dulu, mereka paham mengerjakan sunnah dapat pahala, tidak mengerjakan sunnah tidak apa-apa. Tapi bagi mereka, karena mereka sadar ini sunnah Nabi, maka ini pasti bagian daripada yang Nabi anjurkan kepada kita untuk diamalkan. Maka mereka semangat. Antum jangan tanya bagaimana mereka mengerjakan yang wajib, sunnah saja mereka semangat. Nah, kalau kita, antum jangan tanya yang sunnah, yang wajib aja nggak dikerjakan ya. Itu kita. Jangan tanya puasa sunnah nggak usah tanya. Bulan Ramadan aja nggak puasa. Jangan tanya sholat sunnahnya. Mau sholat yang wajib 5 waktu aja tidak di. Nah, itu dia bedanya kita dengan orang dulu, itu beda. Orang dulu semangat mengerjakan sunnah karena dia tahu itu sunnah Nabi. Tapi orang sekarang berlomba-lomba meninggalkan sunnah karena dia ngerti dikerjakan dapat pahala, ya dikerjakan buatan. Maka coba antum lihat, banyak di antara manusia kan, ini kan sunnah Ustaz, kan tidak apa-apa. Coba lihat ya, puasa 6 hari di bulan Syawal, banyak gak yang melakukannya? Tidak banyak, tidak banyak. Karena mereka masih berpandangan bahwa ini hanya puasa. Padahal sudah sekian banyak dalil menjelaskan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sampai Nabi mengatakan 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa sepanjang tahun, karena kita mengikutkan dengan puasa Ramadan. Sudah ngerti, bolak-balik dengar di masjid hadisnya, dalilnya. Ya wah, sih nggak ngelakoni puasa sunnah itu. Contoh, sholat 12 rakaat rawatib. Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sholat sunnah rawatib sehari semalam, Allah jaminkan istana bagi dia di surga. Bagi kita, istana yang benar itu di dunia. Ya, istana di surga belakangan sudah. Karena memang sifat dasar manusia itu ya suka yang sifatnya real, yang ada. Nah, coba takmir Masjid Hidayati Sugiat ini ya, saf pertama 100.000, saf kedua 50, saf ketiga insya Allah full terus masjidnya, tapi takmirnya KO nanti ya. Nah itu jamaah sekalian. Nah, jadi tingkat orang yang banyak mengamalkan sunnah itu nanti akan berpengaruh kepada tingkatan surga. Tapi orang yang biasa-biasa mengamalkan sunnah, dikhawatirkan takutnya ibadah yang wajib kan banyak kekurangan, dia tidak punya backup, dia tidak punya apa yang akan menutupi kekurangan ibadah yang wajib. Sementara itu kan diambil dari ibadah-ibadah yang sunnah. Bisa dipahami jamaah sekalian ya. Jadi hadis tadi itu tidak ada kaitannya dengan meminum telaga di telaganya Nabi, tapi itu kaitannya dengan orang-orang yang melakukan perkara baru dalam urusan agama. Makanya tidak perlu melakukan perkara baru itu. Kan sudah saya sampaikan tadi, sunnah itu ada 1000 kalau untuk mau amalkan ya, jangan usah 1000 lah, 100 saja lah amalkan sehari semalam itu bisa atau enggak gitu kan, itu aja. Gak usah 1000, terlalu banyak 1000 itu, 100 saja ya. Nah gini aja, nanti kalau sampai rumah antum ambil pena, ambil buku, antum catat 100 amalan sunnah yang sekiranya antum paham. Nah itu dirutinkan selama kita hidup, gak usah 1000, 100 saja. Ya, kalau kita bisa meninggal di atas amalan 100 itu, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kita kabar yang bahagia nanti tatkala kita berada di akhirat. Tapi saya rasa cukup ya, ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatian dari antum semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.